Teori belajar konstruktivistik. Teori belajar ini memaknai proses belajar sebagai pembentukan pengetahuan oleh belajar itu sendiri. Menurut beberapa para ahli mengenai teori konstruktivistik, yang diantaranya yang pertama adalah Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalamannya. Proses pembentukan berjalan terus-menerus dan setiap kali terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru. Konstruktivisme menurut Piaget memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivistik adalah sebagai fasilitator dan moderator. Pendapat yang kedua adalah menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, pemahamannya sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Jean Piaget, yaitu pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalamannya. Dan peran guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivistik adalah sebagai fasilitator dan moderator. Selanjutnya adalah Tobroni dan Sagala. Menurut Tobroni dan Sagala, mereka memaknai teori konstruktivistik adalah teori yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk menemukan apa yang diinginkan dan memberikan kesempatan apa yang dibutuhkan orang tersebut. Karena lewat ruang dan kesempatan itulah mereka diberikan kebebasan untuk manusia belajar dan menemukan kompetensi, cara dan pengetahuan yang sesuai dengan potensi diri mereka. Peran guru sebagai fasilitator atau mediator, yang pertama adalah menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab, mengajar atau berceramah hukum dan tugas utama seorang guru. Yang kedua adalah menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membentuk mereka untuk mengekspresikan gagasannya. Dan yang terakhir adalah memonitor, mengevaluasi dan menunjukkan apakah pemikiran siswa berjalan atau tidak. Pengertian teori konstruktivistik secara umum adalah: secara umum, teori konstruktivistik memandang ilmu pengetahuan tidak sebatas mengungkap tentang fakta, kaidah, dan konsep yang harus diingat secara baku. Konstruktivistik justru lebih menekankan bahwa manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Teori belajar ini sangat mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari suatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun atau konstruktif dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan turut meningkat, dan inilah yang disebut teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Masuk ke materi selanjutnya adalah kelebihan teori belajar konstruktivistik. Terdapat 5 kelebihan teori belajar ini. Yang pertama, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua adalah menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Dan yang ketiga adalah mengasah kemampuan siswa untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya adalah mendorong siswa untuk menjadi pemikir aktif, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Yang terakhir adalah menciptakan pembelajarannya yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan. Di balik kelebihan terdapat juga kekurangan dalam teori konstruktivistik, yaitu ada 3 kekurangan, yaitu sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua adalah siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Yang ketiga adalah dalam penerapan teori ini, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori ini. Kita masuk ke materi implikasi teori belajar konstruktivistik. Aliran ini lebih menekankan bagaimana siswa belajar, bukan bagaimana guru mengajar. Sebagai fasilitator, guru bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran di kelas.
di antara tanggung jawab guru dalam pembelajaran adalah menstimulasi dan memotivasi siswa, mendiagnosis dan mengatasi kesulitan siswa, serta menyediakan pengalaman untuk menumbuhkan pemahaman siswa. Berkenaan dengan hal tersebut, guru harus menyediakan dan memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada siswa untuk belajar secara aktif, sedemikian rupa sehingga para siswa dapat menciptakan, membangun, mendiskusikan, membandingkan, bekerja sama, dan melakukan eksperimentasi dalam kegiatan belajarnya. Kegiatan inilah yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi siswa, sehingga siswa mampu mengingat pengetahuan yang didapatnya lebih lama daripada belajar yang dilakukan dengan menghafal. Adapun implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua adalah kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada peserta didik. Baik, lanjut pada materi teori.